Setelah kita berhasil melakukan instalasi React Router DOM versi 6 di aplikasi React.js kita akan langsung masuk ke topik kedua kita, yaitu mengkonfigurasi routing-routing di dalam aplikasi React kita. Nah, di sini kita akan balik lagi ke bagian dokumentasinya. Kita akan langsung masuk ke bagian overview. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian configuring routes. Nah, untuk melakukan konfigurasi route, kita perlu yang namanya komponen atau pages-pages apa yang mau kita render. Nah, untuk itu kita akan langsung siapkan dulu komponennya. Di sini kita akan buat sebuah folder baru namanya pages. Lalu di sini kita akan buat home.js. Kita buat sebuah komponen menggunakan functional komponen const home. Di sini kita akan buat pakai arrow function. Kita akan buat komponen sederhana nge-return tag h1. Di sana atau di sini kita tulis home page. Jangan lupa kita export default. Oke, sekarang kita duplikasi bagian komponennya ini sesuai dengan yang mau kita buat, di mana kita akan membuat sebuah login pages. Di sini kita ganti namanya jadi login, lalu kita akan buat satu lagi untuk page detailnya, style.js. Kita ganti atau rename. Ini detail JS ini atau detail komponen ini kita gunakan untuk ngerender page detail daripada list yang nantinya kita bakalan patch dari API. Nah, oke, komponennya udah kita siapkan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Nah, di mana di sini ketika kita mau mengkonfigurasi sebuah root di dalam React Router DOM, ada 3 komponen yang utama yang perlu kita import. Yang pertama yaitu browser router. Browser router ini adalah sebagai wrapper atau pembungkus yang harus kita taruh di bagian luar, sehingga nanti komponen-komponen yang ada di dalam atau sebagai children browser router ini bisa mengakses seluruh fitur yang ada di React Router DOM-nya. Lalu yang kedua adalah di sini ada yang namanya routes. Di dalam routes ini lalu kita bisa definisikan route apa aja yang kita mau buat menggunakan komponen route. Di sini simpelnya untuk mendefinisikan sebuah routing di dalam aplikasi kita bisa menggunakan komponen route. Dia punya property atau props path. Di sini path-nya apa? Teman-teman konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian props element ini komponen apa yang mau kita render. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian code-nya. Kita sudah punya 3 pages. Di sini kita akan melakukan konfigurasi root kita di bagian app.js-nya karena ini sebagai entry point daripada aplikasi kita. Kita akan langsung import 3 komponen yang kita butuhkan dari React Router DOM-nya. React Router DOM. Lalu di sini kita akan import browser router, ada routes, dan juga ada route. Untuk defaultnya mungkin di sini kita akan hapus, kita wrapper-nya menggunakan browser router. Terus di sini kita akan bungkus lagi, ada routes. Nah, lalu kita definisikan route apa aja yang mau kita buat. Kita akan import dulu komponennya. Import home from kita masuk ke folder pages, terus home. Nah, di sini kita duplikasi sebanyak 3 karena kita punya 3 pages atau punya 3 komponen. Ada login dan satu lagi yaitu ada komponen
komponen detail. Oke, sekarang kita mulai mendefinisikan routing apa aja yang kita punya. Di sini untuk mendefinisikan routingnya menggunakan komponen route, kita langsung single closing tag aja. Dia punya props pet. Di sini untuk prop pet yang pertama kita akan menuliskan slash karena dia akan merender komponen home. Nah, untuk merender komponennya kita bisa menggunakan props element. Di sini kita masukkan komponen apa yang mau kita render. Oke, di sini home udah kita buat. Lalu yang kedua dan ketiga kita duplikasi aja. Lalu yang kedua kita mau merender komponen detail. Nah, untuk detail ini kita akan tambahkan di sini sebuah parameter. Nah, untuk menambahkan sebuah parameter, teman-teman tambahkan titik 2. Nanti value yang ada ID-nya ini dia dianggap sebagai parameter atau kita bisa dinamis. Gitu. Jadi lalu komponen detail yang mau kita render di sini. Dan yang terakhir yang mau kita render adalah komponen login. Untuk itu kita buat path-nya adalah login, lalu komponen yang kita render adalah login. Oke, sekarang untuk mengkonfigurasi routingnya cukup seperti ini. Kita akan langsung masuk ke bagian aplikasi kita, dicek. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini kita melihat tulisan home page. Oke, karena di sini by default kita routingannya adalah slash. Maka dia dianggap sebagai entry point-nya. Sekarang kalau misalkan kita tambahkan parameter di sini ngasal aja 1, maka kita akan melihat tulisan detail page atau kita masuk ke halaman detail page. Lalu kalau kita masuk ke halaman login, maka kita akan masuk ke halaman login. Nah, jadi sesimpel ini untuk mengkonfigurasi routing apa aja yang kita punya di dalam aplikasi React kita menggunakan React Router DOM versi terbaru. Simpelnya atau kita recap dulu untuk mengkonfigurasi routing di dalam aplikasi React kita menggunakan React Router DOM. Kita butuh yang pertama adalah browser router, routes, dan juga route. Nah, browser router ini cukup kita pakai sekali saja di bagian paling luar. Lalu untuk route-route yang mau kita definisikan itu dibungkus di dalam routes ini. Routes ini bebas teman-teman menggunakannya sesuai kebutuhan, bisa 1, 2, atau berapapun yang teman-teman butuh. Lalu teman-teman definisikan routing apa aja yang teman-teman mau buat. Di sini teman-teman bisa tuliskan path-nya di bagian property path. Lalu untuk merender elemennya atau komponennya teman-teman bisa menggunakan props element. Nah, itu dia cara kita melakukan konfigurasi routing di aplikasi React kita menggunakan React Router DOM.